Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, temanya menarik sekali ya, meramu Ya, kebaikan meramu hari kebaikan. ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyastadu imanam ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para pendengar Bahana FM dimanapun berada, teriring doa semoga kesehatan, keselamatan selalu terlimpah untuk kita semuanya. Mengawali pagi yang penuh berkah ini, marilah bersama kita menata hati, mencernihkan pikiran kita, seraya memupuk rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriring dengan doa dan harapan, semoga semakin bertambahnya usia kita, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin bertambahnya usia kita, semakin mantap dalam menjalani hidup, hingga saatnya nanti kita berpulang ke haribaan ilahi Rabbi dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam semoga tetap tersanjungkan ke pangkuan Habibina wa Syafi'ina wa Qurrata Ayun, Nabi akhir zaman, Nabi panutan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk bagian dari umatnya yang setia dalam barisan orang-orang yang beruntung fitini wa dunya khatal akhirah. Para pendengar Bahana FM dimanapun berada, di kesempatan pagi yang cerah ini, mari kita sedikit mengulik tentang salah satu tema yang menarik untuk kita bahas bersama, yaitu meramu kebaikan. Meramu kebaikan menjadikan setiap aktivitas hidup sebagai ladang amal. Para pendengar, setiap manusia pasti mendambakan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang mulia, dunia maupun akhirat. Karenanya, untuk mengetuk pintu langit, agar hidup kita selalu dalam cahaya ilahi, ada salah satu doa yang selalu kita baca setiap pagi, dan ini menjadi doa permohonan kita kepada Allah agar hati kita terjaga, hidup kita tertuntun, dan kita memiliki arah masa depan yang terbimbing. Doanya adalah Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, terjaganya kehormatan diri, dan rasa cukup. 4 permohonan ini penting bagi kita agar dalam menjalani lembaran-lembaran hidup ini kita selalu dalam petunjuk, dalam pondasi ketakwaan, terhiasi oleh kehormatan diri dan hati yang cukup. Karenanya setiap waktu kita tertuntun untuk mengokohkan 2 pilar hidup, yaitu syukur dan istighfar kan ya. Yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah, itu sebagai wujud daripada rasa syukur kita, agar kebaikan-kebaikan itu senantiasa mengiringi. Dan kita juga membiasakan untuk beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, agar
dibukakan perkara-perkara yang tertutup, ya, perkara-perkara yang sulit itu terbuka. Karenanya rezeki Allah itu sangat banyak jenisnya, ya. Rezeki Allah itu bisa berupa kesehatan. Alhamdulillah saat ini kita masih diberikan kesehatan. Bila ada saudara kita yang saat ini sedang sakit, ya kita doakan semoga diberikan kesehatan, ya, dicabut sakitnya. Karena orang sehat itu kan memiliki 1000 keinginan. Sementara orang sakit itu hanya punya satu keinginan, yaitu sehat badannya. Jadi tuntun atau paksa mata kita itu untuk melihat nikmat Allah agar hati kita itu bersemi rasa syukur, lisan itu mengucapkan alhamdulillah. Termasuk waktu, ya. Waktu ini juga bagian daripada rezeki Allah. Kenapa? Karena kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang segar, diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, ya. Diberi kesempatan untuk menata kehidupan. Kalau kemarin-kemarin kita pernah salah, ya mari kita tutup dengan perbaikan diri. Karena Allah itu tidak melihat masa lalu kita, yang Allah lihat itu hari ini dan apa yang harus kita lakukan ke depan. Karenanya mari kita bangkitkan hati kita untuk memanfaatkan sisa waktu ini untuk pendekatan diri kepada Allah. Termasuk juga kenyamanan beribadah. Kenyamanan beribadah ini juga bagian daripada meramu kebaikan agar bersemi ketenangan dan kedamaian dalam hidup. Salah satu nikmat terbesar dalam hidup itu adalah bisa menikmati manisnya ibadah, ya. Di tengah kerasnya hidup, hati pernah goncang, pikiran pernah buntu, dan hidup pernah mengalami berbagai macam kegagalan. Itu hal yang biasa. Tapi jangan sampai kening kita itu jauh dari tempat sujud. Karena orang yang sujud itu, ia sejatinya berbisik ke bumi, doa-doanya terdengar sampai di langit. Sujud tidak hanya kita meletakkan kepala di permukaan tanah, sujud juga menjadi simbol untuk merobohkan segala keangkuhan diri kita. Mari kita ramu kebaikan agar hidup kita semakin bermakna. Para pendengar Bahana FM dimanapun berada, jadi banyak hal, setiap aktivitas itu bisa kita desain, bisa kita ramu menjadi mata air kebaikan yang aliran kebermaknaannya itu terus mengalir. Karena kebaikan itu tidak hanya terbatas di tempat-tempat suci, di masjid, di musola, tidak hanya itu. Dimanapun kita bisa meramu kebaikan itu. Dan kebaikan itu kalau ingin abadi, maka hendaknya bermanfaat. Sering kami sampaikan, tidak harus menunggu kuat untuk bisa menolong orang lain. Tidak harus menunggu kaya untuk bisa memberi dan berbagi kepada orang lain. Tidak harus menunggu sempurna untuk bisa berguna bagi orang lain. Karena sejatinya menolong orang lain itu adalah menolong diri sendiri di masa yang akan datang. Karenanya mari kita ketuk kebermaknaan hidup ini dengan meramu setiap aktivitas apapun biar bernilai ibadah. Hal yang paling prinsip dan menjadi akar dari segala kemuliaan hidup itu sebenarnya menjaga agar hati kita itu tetap tersambung dengan Allah. Cara agar hati tersambung dengan Allah itu ya jangan pernah putus untuk membaca Al-Quran, ya. Karena
Orang yang setiap hari membaca Al-Quran itu walaupun hanya satu ruku, beberapa ayat, tapi istiqomah. Istiqomah itu kan berat ya. Kalau yang ringan itu kan istirahat itu. Jadi membaca Al-Quran itu keistiqomahan. Apa yang bisa kita dapatkan? Pertama, hidup itu akan terbimbing gitu ya. Kenapa? Karena hidup yang terbimbing itu setiap langkah-langkah hidup itu seakan ada yang menuntun. Itulah janji Al-Quran kepada kita. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam ya, di depan kita, maka ia akan menuntun langkah hidup kita itu terarah begitu. Kemudian yang kedua, orang yang rajin membaca Al-Quran itu akan menguatkan memori otaknya, menyegarkan dan menutrisi pikirannya itu. Lebih-lebih ia akan cepat hafal. Karenanya para salaf, orang-orang soleh itu dalam mendidik putra-putrinya, setiap pagi di rumah itu, di pagi hari yang masih segar itu, rumahnya itu diputarkan murotal itu ya, juz 30, juz 1 dan seterusnya itu akhirnya apa? Memori. Kita akan mendapatkan vibes yang baik, positif hidup kita itu. Itulah yang akhirnya hidup kita itu terberkahi. Dan yang ketiga, orang yang meramu kebaikan dengan membaca Al-Quran setiap pagi, ia akan mendapatkan kebaikan dari setiap huruf yang dibaca. Jadi kalau kita itu membaca alif lam mim itu tidak dihitung satu, tetapi setiap huruf itu memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah. Dan orang yang mampu meramu kebaikan itu hidupnya itu akan lebih kokoh gitu, sejuk dan damai hatinya. Nah, para pendengar, karena itu mari kita ramu setiap kebaikan ya, itu bisa hadir dalam kehidupan kita. Apapun aktivitas kita, apapun profesi kita, mari kita jadikan sebagai ladang amal bagi kita. Nah, jadi kunci agar hidup kita itu bisa terus termotivasi dalam kebaikan itu ya kita harus mengokohkan dan menancapkan semangat untuk berfastabiqul khairat itu. Al-Quran kan mendorong kita walikulli wujhatu huwa muwallihuwa fastabiqul khairat. Jadi mari kita jadikan hidup kita itu menjadi semangat dalam berlomba dalam kebaikan itu. Nah, jadi berlomba dalam kebaikan karena kita itu sebenarnya tidak bersaing dengan siapapun. Kita itu ya bersaing dengan diri kita sendiri. Kalau kita bersaing dengan diri kita sendiri berarti hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan esok harus jauh lebih baik daripada hari ini. Itulah persaingan hidup yang membuat kualitas diri kita itu semakin bertumbuh itu. Para pendengar, sebagai bagian akhir, mari di sisa kehidupan ini, di mutiara pagi hari ini, kita jadikan sebagai wahana kita untuk menjadikan hidup semakin bermakna, bermanfaat. Kenapa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Karena sebaik-baik manusia itu yang hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Baginda Rasulullah SAW pernah ditanya seorang Arab Badui tentang siapakah sebaik-baik manusia itu. Beliau menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling panjang umurnya dan baik amalnya. Siapakah dia? Orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Ia yang membangun kuburnya sebelum ia masuk ke dalamnya. Maksudnya mempersiapkan bekal terbaik
sebelum ia masuk ke kubur. Ia menegakkan sholat sebelum ia disolatkan. Dan ia mencari ridha Allah sebelum ia berjumpa dengan Allah. Itulah para pendengar Bahana FM dimanapun berada yang bisa kami sampaikan di Mutiara Pagi hari ini. Semoga kesempatan yang singkat ini bisa bermakna dan membekas dalam hati kita, agar hidup kita semakin hari semakin berkualitas, semakin bertumbuh. Selagi Allah masih memberi usia yang kita sama sekali tidak tahu kapan ajal tiba, marilah kita terus menanam benih-benih kebaikan dalam hidup yang tidak terlalu lama ini, sehingga ketika menghadap Allah kita sudah berbekal amal soleh yang menutup lembaran hidup ini dengan husnul khotimah. Kita tidak tahu kapan Allah mengambil ajal kita, karena hidup dan mati setiap insan sepenuhnya di tangan Allah. Sebab sekali pintu usia ditutup dengan ajal, maka pada saat itu hilanglah kesempatan untuk beramal. Mari kita ramu setiap aktivitas hidup kita menjadi kebaikan, hingga saatnya nanti kita berpulang dalam keadaan yang husnul khotimah. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah melimpahkan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah mengkayakan hidup kita dan menerima segala amal kebaikan kita. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bana, demikian tadi tema di ajang Mutiara Pagi meramu kebaikan bersama Ustadz Eko Budi Santoso. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi. Lebih akan segera pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.